Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia di dalam hidupnya pasti menginginkan kebahagiaan. Bahkan seseorang rela melakukan kejahatan demi hal yang menurutnya bisa membuat bahagia. Banyak yang menganggap bahwa bahagia itu identik dengan uang atau kekayaan. Padahal tidak semua kekayaan dan uang bisa membeli sebuah kebahagiaan. Bisa jadi justru dengan kekayaan akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan. Dalam menjelaskan kebahagiaan, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, telah memberikan kunci kebahagiaan yang hakiki dan harus diterapkan oleh setiap manusia. 7 kunci kebahagiaan tersebut antara lain: yang pertama, jangan pernah membenci siapapun. Meskipun kepada yang menentang kita, kebencian kepada seseorang hanya akan menyempitkan hati, maka berlapang dadaklah dan jauhi prasangka buruk yang mengarah pada kebencian. Karena ketika rasa benci sudah menutupi hati, maka kita pun sulit untuk merasakan nikmat yang Allah beri. Yang kedua, jangan pernah larut dalam kesedihan. Meskipun masalah memuncak, sangat wajar jika saat mengalami masalah, seseorang akan sedih. Namun jika kesedihan tersebut berlarut-larut, maka bukan solusi yang didapat, melainkan masalah yang tak kunjung selesai. Yang ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski serba ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Meskipun sebenarnya rezeki mereka sangat melimpah. Dengan kita tetap bergaya sederhana, maka akan lebih mudah untuk merasakan bahagia dan akan menjadikan kita lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Yang keempat, tetaplah berbuat baik meskipun kita dilanda musibah. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, boleh jadi musibah yang melanda membuat kita enggan untuk berbuat baik. Padahal kebaikan justru akan mengarah lurus kepada sebuah kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Yang kelima, lebih banyaklah memberi meskipun kita dalam keadaan kesusahan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkadang kesusahan, terutama dalam segi materi, membuat kita pun enggan untuk memberi. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya agar kita setiap manusia harus bersedekah baik saat lapang maupun susah.
Karena disitulah akan ditemukan sebuah kebahagiaan. Bahkan terkadang dengan melakukan hal tersebut, Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan, dan Allah akan melapangkan segala bentuk urusan kita. Yang keenam, tetaplah tersenyum meski hati tengah bersedih. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, memang kesedihan bisa membuat air mata begitu mudahnya keluar. Maka ketika tak ingin kesedihan tersebut terlihat dan mempengaruhi orang lain, cobalah untuk tersenyum. Karena senyuman kita pun akan membuat orang lain bahagia dan berefek langsung pada kebahagiaan kita. Yang ketujuh, jangan pernah berhenti berdoa untuk orang lain. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang membuat hubungan sesama muslim menjadi renggang. Jika sudah begitu, maka sangat sulit untuk bisa bahagia, baik ketika sendiri ataupun saat bersosialisasi. Maka berdoalah untuk setiap muslim, terutama yang telah berselisih dengan kita. Doakan agar mereka mendapatkan hidayah serta mampu direkatkan kembali hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan menjadikan hati kita lebih tenang dan siap menerima mereka kembali guna menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 kunci kebahagiaan hidup menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka sudah sepantasnya untuk kita mengikuti nasihat yang agung tersebut, karena bukan hanya keluar dari lisan semata, melainkan dari kedalaman ilmu dan kebijakan akhlaknya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kebaikan sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Khudh ma sofa wada makadar. Ambillah yang baik-baiknya dan tinggalkan yang tidak baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.